Salam Bapak Ibu, selamat siang. Perkenalkan, saya Anggiat Simanjuntak, guru IPA di SMP Negeri 1 Tebing Tinggi. Saya adalah seorang peserta pendidikan guru penggerak angkatan keempat dari Kota Tebing Tinggi. Bapak Ibu, berikut ini saya akan membagikan, mengimbaskan apa yang saya dapat di program pendidikan guru penggerak kepada teman-teman saya guru di SMP Negeri 1 Tebing Tinggi. Harapan saya apa yang saya dapat di pendidikan guru penggerak ini bisa juga didapatkan dan dipahami oleh teman-teman saya guru di SMP Negeri 1 Tebing Tinggi. Saya juga akan membagikan video bagaimana saya melaksanakan penerapan budaya positif di kelas yang saya bimbing. Harapan saya apa yang saya tampilkan di video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan bisa kita berbagi bersama. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Siang, Pak. Pertama sekali terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sesuai dengan undangan kami. Nah, kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan bisa bersama-sama untuk mendengarkan apa yang sudah kami pelajari. Kami coba untuk imbaskan ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan harapan kami ini bisa berguna bagi Bapak Ibu juga, ya. Jadi baik Bapak Ibu, kita akan mulai membangun budaya positif di sekolah. Ya. Sebenarnya sekolah kita sudah ada budaya positif, tapi kita ingin lagi budaya positif ini berkembang semakin baik lagi. Jadi mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik. Oke Bapak Ibu, karena kita agak jauh-jauh, nggak dekat-dekat, jadi saya nggak apa-apa buka masker biar jelas suaranya ya. Iya, Pak. Oke, iya. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita lihat ini posisi kontrol guru. Bapak Ibu, selama ini kita sebagai guru memposisikan diri bermacam-macam. Ada yang memposisikan diri sebagai kalau istilah dulu ada guru killer, ada guru kejam dan banyak lagi. Nah, yang kita lihat di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti kita lihat kita termasuk tipe apa selama ini dan kita mau menjadi lebih baik tentunya. Nah, kita lihat posisi kontrol yang pertama. Yang pertama ada penghukum, ada pembuat orang. Dan bukan sebentar ya Bapak Ibu. Kita lihat ada 5 di kontrol guru. Oke. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga ada guru yang memposisikan diri sebagai teman bagi siswanya. Yang keempat ada yang memposisikan diri sebagai monitor atau pemantau. Dan yang terakhir ada yang memposisikan diri sebagai manajer. Nanti kita lihat seperti apa perannya ketika kita menjadi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Yang pertama kita akan lihat bagaimana seorang guru yang memposisikan diri sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum, Bapak Ibu, seorang guru bisa menggunakan hukuman fisik. Nah, mungkin sekarang agak jarang ini. Tetapi menghukum juga bisa dengan menggunakan kata-kata atau verbal. Nah, orang yang menjalankan posisi sebagai penghukum mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid supaya disiplin seperti itu, ya. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasa menggunakan kalimat ini. Patuhi aturan saya ya, itu. Kemudian kamu selalu saja salah, seperti itu. Atau kau pasti salah kali ini, langsung begitu, ya. Jadi posisi penghukum ini biasanya langsung melihat kekurangan, kesalahan, sehingga anak-anak langsung ciut ketika menghadapi guru seperti ini. Apakah kita seperti itu Bapak Ibu? Mari kita introspeksi diri.
Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Baik Bapak Ibu, posisi kedua ialah membuat orang merasa bersalah. Nah, ini guru yang seperti ini biasanya suka kali kalau muridnya udah merasa bersalah, udah menyesal seperti itu. Nah, biasanya guru yang seperti ini menggunakan kalimat seperti ini. Aduh, aku kecewa kali lah ibu lihat kamu seperti itu. Kemudian, aduh berapa kali lah bapak ulang-ulangi lagi. Kok nggak ngerti sih kamu begitu. Kemudian dibilang lagi, coba kalau orang tuamu tahu apa katanya. Nah, ini kalimat-kalimat dari guru yang memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah. Sepertinya guru yang seperti ini senang kali kalau udah muridnya merasa bersalah seperti itu, ya. Nah, oke. Apakah kita seperti itu? Ya, kita lihat posisi yang ketiga. Posisi yang ketiga. Nah, ini sebagai teman. Ada guru yang berperan atau memposisikan diri sebagai teman. Nah, ini satu sisi baik. Tapi nanti suatu kali ketika guru itu tidak bisa lagi sebagai teman dianggap oleh muridnya, maka muridnya akan kecewa. Nggak bisanya guru ini jadi teman seperti itu. Jadi guru yang seperti ini, guru yang memposisikan diri sebagai teman, biasanya berkata seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak, katanya. Jadi dianggapnya teman seperti itu. Kemudian ini, ya sudah nggak apa-apa kali ini, nanti Bapak yang ngurus, beres itu, seperti itu. Sepertinya memposisikan diri sebagai setara dengan muridnya. Seperti tadi, satu kali nanti murid itu nggak bisa kita penuhi keinginannya sebagai teman, dia kan kecewa. Nah, inilah posisi yang ketiga. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang keempat ialah monitor atau pemantau. Ini ciri-ciri monitor atau pemantau ini, dia selalu mengacu kepada peraturan. Nah, pokoknya lihat peraturan, apa sanksinya, kerjakan. Seperti itu aja. Jadi monitor atau pemantau ini biasanya menggunakan kalimat begini. Tahu peraturannya? Oke, langsung begitu. Apa yang sudah kamu lakukan? Tahu peraturannya? Tahu Pak. Kemudian kalau itu apa hukumannya? Begini Pak, kerjakan. Seperti itu. Ini pemantau. Dia sepertinya nggak punya perasaan. Pokoknya kalau dilanggar sanksinya ini. Nah, seperti itu. Itu kalau memposisikan diri sebagai pemantau. Yang selanjutnya. Nah, ini posisi yang terakhir. Posisi yang terakhir, manajer. Jadi ternyata guru pun bisa memposisikan diri sebagai manajer. Seperti apa manajer kalau begitu? Manajer itu adalah posisi mentor. Intinya Bapak Ibu, mentor itu tidak menggurui dan tidak juga sebagai teman. Jadi mentor ini berusaha menyadarkan murid akan kesalahannya dan mengingatkan murid atau merangsang murid, mengajari murid bagaimana menyelesaikan masalahnya. Itulah posisi sebagai manajer. Artinya kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu kepada restitusi. Nanti Bapak Ibu kita akan lihat apa itu restitusi. Nah, kemudian tadi kita sudah belajar keyakinan kelas. Jadi nanti kembali ke keyakinan kelas. Misalnya di kelas itu sudah disepakati bahwa harus disiplin waktu. Nah, ketika anak nanti suatu kali tidak disiplin, tidak tepat waktu masuknya, maka kita ingatkan, bagaimana keyakinan kelas kita? Menurutmu, kamu bagaimana? Nah, kemudian kita tanya lagi, nah, menurutmu solusinya seperti apa? Nah, dia yang menemukan solusinya untuk dirinya.
sehingga nanti kita harapkan anak ini bisa mencari solusi untuk dirinya. Jadi dia tidak merasa dihukum, tidak merasa sanksi. Yang ada ialah konsekuensi. Contoh, kalau dia misalnya terlambat, nah kita tanya, kenapa terlambat? Begini. Nah, oke, sekarang kamu sudah terlambat 15 menit, berarti kamu sudah ketinggalan pelajaran. Gimana caramu untuk tidak ketinggalan? Nah, dia bilang, oke lah Pak, nanti saya pinjam catatan teman. Begitu? Iya Pak, oke silakan nanti pinjam catatan teman. Berarti nanti kamu istirahat, kamu nggak bisa langsung keluar, catat dulu dari temanmu. Itu, jadi kita bantu dia untuk mengambil solusi atas kesalahannya. Kira-kira begitulah posisi sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita ini restitusinya suatu proses rangkaian kegiatan. Kita mengajarkan kepada murid, mereka bisa menyadari kekurangannya dan kita ajarkan dia bagaimana sebaiknya. Kemudian kita ajarkan dia bagaimana solusi untuk mencapai yang sebaiknya itu. Nah, itulah restitusi. Baik, Bapak Ibu, ini ada segitiga restitusi atau 3 langkah-langkah melaksanakan proses restitusi. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, contoh, ketika ada anak kita bersalah, melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas, maka kita stabilkan dulu identitasnya. Artinya kita sampaikan begini, jangan takut, seperti itu, distabilkan dulu identitasnya, jangan takut. Biasanya orang bersalah, nah seperti itu. Sehingga nanti kalau kita tanya dia jujur menjawabnya. Kalau di awal langsung kita bilang, kamu kenapa gitu? Langsung dia nanti cari jawaban supaya tidak dimarah lagi dengan cara berbohong. Nah, jadi dengan ini kita menstabilkan identitasnya. Udah aku, jangan takut. Orang biasa melakukan seperti itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah bersalah, banyak yang lain. Jadi jangan takut. Kita mau cari solusinya. Seperti itu. Ya, sehingga anak-anak dengan ini mereka tidak takut dan mereka mau jujur. Nah, kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, dengan ini kita tanya dia, gimana rupanya ceritanya? Coba ceritakan gimana kejadiannya. Dia akan bercerita, karena kita sudah yakinkan dia bahwa itu tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Kemudian kita bilang, kamu punya alasan untuk melakukan. Pasti ada alasan. Coba ceritakan kenapa kamu melakukan seperti itu. Kemudian kita bilang, menurutmu adakah cara lain selain daripada melakukan itu? Nah, kira-kira gitu. Misalnya dia memukul temannya. Nah, kenapa kamu mukul? Dia suka ganggu saya Pak. Nah, oke. Menurutmu dengan cara memukul itu apakah itu lebih baik atau tidak ada cara yang lain? Seperti itu. Nah, kita percaya bahwa kita juga kalau diganggu tidak senang. Tapi apakah dengan cara memukul teman yang mengganggu kita itu cara terbaik? Nah, itu kita tanyakan ke anak. Dan biar dia mencari cara untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang selanjutnya, langkah ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ya, jadi kita tanya, kan kita sudah sepakat kemarin, kita ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita apa? Ini Pak. Oh, jadi menurutmu yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas? Enggak Pak. Oke, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Jadi menurutmu gimana solusinya?
Pak, nanti saya minta maaf sama dia. Terus nanti saya nggak ulangi lagi. Yakin? Yakin Pak. Oke, kalau kamu rasa itu solusi terbaik, ya udah dikerjakan. Nah, dia yang menemukan solusinya, dia yang melaksanakannya, sehingga dia tidak merasa tertuduh, dia tidak merasa dihukum. Itulah yang kita kerjakan dengan restitusi. Saya dengar dari guru yang masuk di kelas kalian berantem. Iya benar? Oke. Baik. Saya juga dulu pernah berantem. Tidak apa-apa. Sekarang kita cari solusi, ya. Jadi nggak usah takut, santai saja, ya. Kita bagaimana yang baik ke depan itu yang mau kita cari, ya. Baik, jujur ya. Oke. Sekarang saya mau tanya, coba dulu, gimana tadi ceritanya sehingga kalian berkelahi di kelas? Ini Pak ceritanya, saya tadi lagi main HP. Ah ya. Tiba-tiba dia memarahi saya. Saya pukul dia. Dipukulnya lagi saya Pak. Bergaduh lah kami. Oh begitu, ya. Oke. Bukan Pak, dia tadi main HP. Saya nasihati, saya sedang belajar. Dipukulnya saya Pak. Saya pukul balik dia Pak. Oh. Harus minta maaf lah dia Pak sama aku. Habis itu nggak boleh diulang-ulang lagi. Oke. Tadi kamu sudah dengar apa yang diminta kawan. Sekarang saya tanya kamu, menurut kamu apa solusi untuk masalah kalian ini? Silakan. Saya minta maaf dan berjanji tidak melakukannya lagi karena bermain HP di saat belajar akan mengganggu teman saya yang sedang belajar. Baik, itu dari hati itu ya? Ya Pak. Benar ya? Ya. Enggak karena dipaksa-paksa ya? Ya Pak. Oke, baik. Kalau begitu, saya minta kalian kerjakan apa yang kalian bilang tadi. Oke? Ya Pak. Baik. Apa yang dibuat saya tidak akan melakukannya lagi. Sekarang kalian sudah selesaikan masalah kalian. Nggak ada lagi sakit hati di hati kan? Ya Pak. Baik, sudah baik semuanya. Dan Bapak harap ini tidak terulang lagi. Kalian bisa lebih menghargai teman. Kalian bisa menghormati guru. Kalian bisa lebih baik lagi ke depan. Sudah? Baik, saya kira ini sudah selesai. Kalian boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah ya? Silakan kembali. Baik, tadi saya dengar dari guru yang masuk di kelas kalian berantem. Iya benar? Oke. Baik, saya juga dulu pernah berantem. Tidak apa-apa. Sekarang kita cari solusi, ya. Jadi nggak usah takut, santai saja, ya. Kita bagaimana yang baik ke depan itu yang mau kita cari, ya. Baik, jujur ya. Oke. Sekarang saya mau tanya, coba dulu, gimana tadi ceritanya sehingga kalian berkelahi di kelas? Ini Pak ceritanya, saya tadi lagi main HP. Ah ya. Tiba-tiba dia memarahi saya. Saya pukul dia. Dipukulnya lagi saya Pak. Bergaduh lah kami. Oh begitu, ya. Oke. Bukan Pak, dia tadi main HP. Saya nasihati, saya sedang belajar. Dipukulnya saya Pak. Saya pukul balik dia Pak. Oh. Harus minta maaf lah dia Pak sama aku. Habis itu nggak boleh diulang-ulang lagi. Oke. Tadi kamu sudah dengar apa yang diminta kawan. Sekarang saya tanya kamu, menurut kamu apa solusi untuk masalah kalian ini? Silakan. Saya minta maaf dan berjanji tidak melakukannya lagi karena bermain HP di saat belajar akan mengganggu teman saya yang sedang belajar. Baik, itu dari hati itu ya? Ya Pak. Benar ya? Ya. Enggak karena dipaksa-paksa ya? Ya Pak. Oke, baik. Kalau begitu, saya minta kalian kerjakan apa yang kalian bilang tadi. Oke? Ya Pak. Baik. Apa yang dibuat saya tidak akan melakukannya lagi. Sekarang
sekarang kalian sudah selesaikan masalah kalian. Nggak ada lagi sakit hati di hati kan? Baik, sudah baik semuanya. Dan Bapak harap ini tidak terulang lagi. Kalian bisa lebih menghargai teman. Kalian bisa menghormati guru. Kalian bisa lebih baik lagi ke depan. Sudah? Baik, saya kira ini sudah selesai. Kalian boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah ya? Silakan kembali. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk di awal semester baru, semester genap. Nah, kita mau membuat kesepakatan kelas ini. Bagaimana kita belajar ke depan supaya semuanya enak, ya, semuanya nyaman belajar. Bagaimana kesepakatan kita ke depan? Kita mau buat dulu, ya. Oke, siapa yang tertarik kelas? Oke, sekarang kamu ke depan, kamu pegang bukunya, kamu nanti dia, ya. Jadi saya akan minta dari kamu saran-saran bagaimana kita belajar di kelas ini selama semester ini dalam pembelajaran IPA, ya. Oke. Jadi kamu bisa kasih saran, kamu bisa kasih pendapat, tapi nanti kita sepakat mana yang terbaik untuk kelas ini, ya. Jadi kalau sarannya nanti tidak diterima nggak apa-apa, ya. Jadi kalau sarannya diterima itu kesepakatan kita bersama. Oke, apa yang mau kasih pendapat? Kesepakatan kita duduk tangan. Oke, kamu dulu. Oke, kata teman kita datang dulu, jangan kita dulu, ya. Sepakat dulu lagi ya. Oke. Datang ke sekolah tepat waktu. Nah, gimana? Apakah kita sepakat datang ke sekolah tepat waktu? Atau mungkin artinya gini, tidak hanya datangnya, semuanya harus tepat waktu, iya kan? Pulangnya juga harus tepat waktu, istirahatnya juga tepat waktu, semuanya tepat waktu. Nah, gimana kalau kita katakan tepat waktu saja? Oke, gimana? Jangan begini aja. Oke, jadi kita sepakati kelas kita tepat waktu dalam segala hal. Oke, sepakat? Oke,